Jumpa kembali dengan Bapak Wahyu Fales PDI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Pada kesempatan ini, materi yang akan Bapak bahas yaitu adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam. Tujuan dari pembelajaran materi tentang pernikahan dalam Islam ini, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip dalam Islam. Pengertian pernikahan menurut bahasa yaitu adalah himpunan atau al-damu ataupun kumpulan, al-jam'u atau hubungan intim, al-wat'u. Sedangkan pengertian pernikahan menurut istilah, nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata ankahtuka atau menikahkan, jawajtuka atau mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Berikut dalil pernikahan. Dalil pernikahan menurut Al-Quran. Quran surat Ar-Rum, ini salah satu dalil saja. Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya telah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berfikir. Menurut hadis pernikahan, salah satu hadis tentang pernikahan, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tankahul mar'ata li arba'i limaliha wa li hisabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din turibat yadaka. Fadfar bidzatid din turibat yadaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Jadi dalam hal memilih pasangan itu
disarankan untuk memperhatikan keempat hal tersebut. Ya. Maksud dari dilihat dari hartanya dalam hal dirinya, kaya akan sifatnya yang akhlakul karimah, kaya akan kepribadiannya. Kemudian dilihat dari keturunannya. Nah, sebagai seorang calon suami yang akan melangsungkan pernikahan, dalam memilih calon istri, hal yang perlu diperhatikan adalah keturunannya. Apakah jelas atau tidak keturunannya? Karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan rukun, salah satu rukun yang ada dalam pernikahan, yaitu wali. Sehingga dalam memilih calon istri itu harus betul-betul tahu kejelasan keturunannya, atau keturunannya dari keturunan yang baik-baik atau yang tidak baik. Kemudian kecantikannya. Nah, jelas kecantikannya. Nah, kita memilih perempuan yang dianggap cantik dan cocok untuk calon pasangan. Kemudian karena agamanya. Nah, ini yang paling penting ya. Dari ketiga yang tadi disebutkan, yang paling penting itu yang keempat, kriteria yang keempat, karena agamanya. Maksudnya dilihat ilmu agamanya. Ya, itu yang paling penting adalah melihat agamanya. Kemudian hukum pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam itu ada yang bersifat boleh, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, makruh, bahkan haram. Pertama, hukum pernikahan yang hukumnya mubah atau jaiz atau boleh. Nah, ini terjadi ketika seorang yang melakukan pernikahan, boleh atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Nah, maksudnya kondisi orang tersebut dalam hal ingin melakukan pernikahan, dia sudah mampu secara fisik dan materi, tapi dia juga masih bisa menahan kekhawatiran dalam hal terjerumus dalam perzinahan. Maka hukumnya masih mubah atau boleh. Nah, kemudian sekarang hukum pernikahan yang sifatnya wajib. Ini wajib maksudnya gini, orang ini terkondisi terhadap seseorang dengan kondisi tertentu sehingga hukum pernikahannya wajib bagi dirinya. Yang seperti apa? Nah, wajib apabila seseorang sudah mampu membayar mahar dan memberi nafkah, dan takut ada kekhawatiran dalam dirinya terjerumus ke dalam perzinahan. Itu ya yang wajib. Ya. Kalau yang sunnah bagaimana? Nah, kalau yang sunnah, apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya, sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, ini perbedaannya dengan yang jaiz, dengan yang sunnah. Kalau yang jaiz tadi dia ada beberapa hal, misalkan dia sudah bekerja tapi belum cukup, dia sudah apa namanya kondisi yang masih di tengah-tengah lah gitu intinya ya. Jadi sehingga dia boleh melakukan pernikahan, boleh tidak melakukan pernikahan juga boleh, atau jaiz gitu ya. Kalau yang sunnah, apabila seorang telah mampu untuk memberi mahar, ini ada kemampuan dalam dirinya untuk menafkahi dan membeli mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi si orang tersebut
masih mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, bedanya dengan wajib, kalau yang wajib tadi dia sudah mampu secara lahir, secara batin, cuman ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, kalau yang sunnah itu tidak ada kekhawatiran atau masih bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga terhukumi sunnah. Kemudian hukum pernikahan yang bersifat makruh. Makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Nah, kalau ini mah belum mampu kondisi seseorangnya yang ingin melakukan pernikahan dan belum mampu. Belum mampu di sini bisa belum mampu secara materi maupun hal yang lainnya, gitu kan? Nah, seseorang belum mampu melakukan pernikahan, tetapi mampu mengendalikan diri, maka lebih baik jangan menikah dulu, ya. Nah, kenapa? Karena masih mampu mengendalikan diri. Kalau misalkan menikah dipaksakan, kemudian dia tidak mampu, ya pada akhirnya juga pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi banyak permasalahan. Misalkan tidak mampu untuk menafkahi, dia menikah tapi tidak mampu menafkahi, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir haram, ya. Yang bagaimana yang haram nih? Nah, haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seseorang istri atau menganiaya istrinya seperti belum mampu menikah dan memaksakan diri untuk melakukan pernikahan. Jadi terkesan pernikahannya terpaksa. Ataupun kenapa pernikahan tersebut menjadi haram? Karena ada niat dalam dirinya ketika dia ingin menikah, dia hanya ingin menghancurkan pernikahannya. Contoh misalkan saya si Fulan menikah si Fulana itu dengan maksud yang jelek. Misalkan saya menikahi si Fulana karena saya dendam terhadap orang tuanya misalkan. Sehingga dalam pernikahannya dia akan menganiaya anaknya yang bisa menyakiti orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini nih pernikahan yang diharamkan. Haram melakukan pernikahannya karena pernikahan itu tujuannya bukan untuk yang zalim, ya, tapi bertujuan untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu, ya, nah ini hukum pernikahan dalam Islam. Kalau dilihat dari perspektif hukumnya, ya. Nah, kita lihat juga nih tujuan pernikahan supaya juga nanti kita bisa lebih paham lagi apa yang tadi maksud dengan pernikahan yang sifatnya jaiz, sifatnya wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Lihat dari tujuan pernikahan, ya. Menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Di antaranya sebagai berikut. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau sakinah. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anaknya. Ini juga ada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Nah, menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai amal ibadah. Nah, ini dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslimnya, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Nah, ini menurut hadis Rasul.
Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah, tujuan pernikahan. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Kemudian ada syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah itu yang pertama adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali nikah. Yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab kabul. Kemudian apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama, tadi rukun yang pertama adanya calon suami. Ya. Syarat yang pertama itu ada beragama Islam. Beragama Islam. Kemudian atas kehendak sendiri dan bukan muhrimnya, tidak sedang ihram haji maupun umroh. Itu syarat bagi calon suami. Kemudian syarat selanjutnya, syarat bagi calon istri, tentunya beragama Islam, tidak terpaksa dan tidak sedang bersuami, kemudian bukan mahram dari suami, calon suami maksudnya, kemudian tidak sedang pada masa iddah, tidak sedang ihram haji maupun umroh. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu wali nikah. Yang pertama, syarat wali nikah itu harus mukallaf. Mukallaf berarti dalam hal ini beragama Islam, dewasa dan sehat akalnya. Kemudian laki-laki yang merdeka. Syarat untuk menjadi wali nikah. Laki-laki yang merdeka, kemudian adil, tidak sedang ihram haji maupun umroh. Kemudian rukun selanjutnya, yaitu syarat dari rukun selanjutnya adanya 2 orang saksi. Ya, syarat dari 2 orang saksi tersebut, yang pertama mukallaf, sama tadi ya, mukallaf, dia beragama Islam, dewasa dan sehat akalnya. Kemudian laki-laki merdeka dan tidak fasik ya. Tidak fasik itu dia selalu taat kepada Allah. Dalam hal ini mungkin biasanya 2 orang saksi itu yang dianggap tokoh agama di tempatnya ya. Tidak fasik ya. Kemudian hadir dalam pernikahan ya. Hadir dalam pernikahan. Jadi si saksi tersebut wajib hadir dalam pernikahan atau dalam prosesi ijab kabul ya. Kemudian yang terakhir, syarat ijab kabul dengan kata-kata nikah atau semakna dengan itu. Ya, harus berurutan antara ijab dan kabul. Misalkan contohnya, saya nikahkan, aku nikahkan engkau. Dan saya terima nikahnya. Itu ya, harus berurutan antara ijab dan kabul. Biasanya kata-kata ijab itu saya nikahkan atau aku nikahkan engkau. Jawaban dari kabulnya saya terima nikahnya. Itu ya. Nanti mungkin ada contoh atau tayangan lah yang lebih detail lagi, jelas lagi. Terus selanjutnya, hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami dan istri, diantaranya ada hak suami, hak dan kewajiban suami dulu ya.
Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar, dan tidak secara zalim. Kemudian yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti hukum haid, nifas, wiladah, melahirkan, ataupun istihadah dan sejenisnya. Kemudian suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Ketika ada tanda-tanda kematian suami, ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat terhadap istri. Itu. Nah, untuk hak dan kewajiban seorang istri, yang pertama istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Kemudian istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Kemudian istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga baik kebutuhan biologis maupun non-biologis kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai ajaran Islam. Istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Kemudian istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Dan istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Nah, itu hak dan kewajiban suami dan istri. Ya. Selanjutnya, tips memilih pasangan. Ya. Tips memilih pasangan yang pertama harus satu agama, satu keyakinan. Ya. Tidak boleh dalam melakukan pernikahan berbeda keyakinan. Kemudian tips yang kedua, baik akhlak dan kepribadiannya. Nah, ini seperti yang tadi hadis di yang pertama, itu kan kriteria tips sudah memilih pasangan. Yang pertama dilihat agamanya, kemudian baik akhlak dan kepribadiannya, kemudian siap fisik, mental, dan ekonominya, kemudian berdoa kepada Allah dan sholat istikharah ketika dihadapkan dengan suatu pilihan. Nah, mungkin nanti Allah akan kasih petunjuk mencari hak yang terbaik. Selanjutnya, hikmah pernikahan dalam Islam. Ya. Hikmah pernikahan dalam Islam yang pertama dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Kemudian dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Dapat memperoleh keturunan yang sah dan dapat membentuk keluarga yang islami. Nah, itu ya hikmah dan serta pembahasan tentang pernikahan dalam Islam. Ya. Untuk pembahasan pernikahan dalam Islam dicukupkan sekian dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas itu ada manfaatnya dan kalian bisa memahaminya serta mampu mempraktikannya dengan menampilkan sikap perilaku yang mencerminkan pemahaman kalian terhadap pernikahan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai nanti kita akan menganalisis pernikahan atau yang dilarang serta hal-hal yang
membatalkan ikatan, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.